Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat, selalu sehat-sehat sekeluarga. Membahas apa kita kali ini, yaitu situasi ya. Situasi tidak pasti menurut gua. Ini terkait dengan dua pemain Manchester United, yaitu adalah Ugarte ya, dan juga Kobbie Mainoo. Di sebuah artikel yang ditulis oleh Laurie Whitwell, The Athletic, ini mengatakan ya, ada sebuah bagian yang menyebutkan kalau ya Manuel Ugarte ini bermain dengan Ruben Amorim ya, di bawah Ruben Amorim di Sporting antara tahun 2021 sampai dengan 2023. Tapi dia ini tidak diberikan treatment yang spesial sepanjang akhir musim atau pertemuan akhir musim ya di Carrington, setelah Manchester United ini kalah menghadapi Tottenham Hotspur di final Europa League. Bahkan Ruben Amorim ini secara khusus ya menyebutkan feedback ataupun masukan kepada Ugarte yang dia rasakan bagaimana work rate-nya ataupun juga daya kerjanya ini menurun dibandingkan ketika dia bermain di Sporting. Ruben Amorim percaya kalau Ugarte ini merasa nyaman ya di Manchester United, jadi berada pada zona nyaman, kurang lebih seperti itu, dan dia tidak mengenal Ruben Amorim ini tidak mengenal Ugarte sama seperti pemain di Sporting Lisbon itu. Jadi ketika dia bermain di Sporting Lisbon ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini menimbulkan spekulasi menurut gue, karena walaupun di salah satu, gue lupa ya, kalau tidak salah dari Jakobsband, ini menyebutkan ya Ruben Amorim ini masih tetap percaya kepada Ugarte ya. Ruben Amorim ini terus masih berpikir kalau Ugarte ini sebenarnya cocok dengan sistemnya. Hanya saja sang pemain tidak berperforma bagus saat ini. Dan juga ada faktor satu pertandingan per pekan yang merupakan sebuah alasan ya, yang mengakibatkan perkembangan dari Ugarte ini sedikit menurun. Mungkin Ugarte ini kan tipe pemain beda-beda. Ada pemain yang mereka ini justru bisa tampil lebih baik ketika menit bermainnya atau frekuensi bertandingnya ini lebih sering. Nah, fakta bahwa Manchester United bertandingnya jarang nih, hanya satu pekan sekali ya kan, dan ini juga membuat rotasi ini juga semakin kecil, kesempatan untuk bermain juga semakin sedikit, sehingga ini yang menghalangi perkembangan dari Manuel Ugarte. Ini menurut Jakobsband, tentu saja dia juga memiliki argumentasi atau memiliki alasannya tersendiri, dan disebutkan tidak ada masalah antara Ruben Amorim dengan Manuel Ugarte. Nah, sebelum gue membahas, gue ingin langsung lompat ke masih dari Jakobsband ya. Ini terkait dengan apakah Ruben Amorim ini percaya kepada Kobbie Mainoo untuk jangka waktu yang panjang. Jakobsband mengatakan iya, dia percaya kalau Ruben Amorim ini memiliki kepercayaan yang panjang untuk jangka waktu yang lama kepada Kobbie Mainoo. Tapi ada filosofi yang berbeda terkait dengan sepak bola yang ingin mereka tampilkan. Jadi Ruben Amorim punya filosofi tersendiri yang ini berbeda dengan Kobbie Mainoo. Ruben Amorim telah bekerja dengan Kobbie Mainoo, dan ini bukan tentang sistem dan bukan tentang sisi fisik dari pertandingan, tapi tentang inteligensi dan tentang juga di mana dia ini ingin bermain di sistem ini. Kalau mereka bisa menemukan bagian yang tepat ya untuk Kobbie Mainoo bermain, lalu ya dia akan menjadi bahkan pemain yang elit di Manchester United. Nah, dari dua kabar ini ya, ya kita tahu bahwa memang Manchester United ini
salah satu tantangan posisi yang ada saat ini adalah di lini tengah menurut gue. Oke, saat ini kita memiliki Casemiro dan juga kita memiliki Bruno Fernandes yang keduanya sedang tampil luar biasa. Tapi kita juga harus melihat ya, misalnya keadaan musim depan atau ya bagian kedua atau bagian terakhir musim ini. Ini juga merupakan hal yang krusial untuk Manchester United ini akan ada di posisi mana di akhir musim nanti. Saat ini seperti tidak ada masalah dengan Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Masih ada hal yang harus diperbaiki, itu jelas. Namun misalnya nih, Casemiro ada absen. Kita tahu bagaimana dia sering tampil terlewat agresif ya, dapat kartu kuning misalnya atau kartu merah bahkan. Atau ada yang cedera. Atau ada ya hal-hal yang membuat salah satu atau bahkan keduanya ini harus absen. Dan menurut gue kedalaman skuad ini penting. Oleh karena itulah kita tidak bisa hanya melihat 11 pemain di atas lapangan saja gitu. Dan ini bukan hanya untuk posisi lini tengah, juga untuk posisi yang lain. Nah, balik lagi, khusus untuk posisi lini tengah, saat ini kedalaman skuad yang ada di Manchester United gue nilai ini sangat mengkhawatirkan ya. Dan Ruben Amorim gue nilai juga apakah ya dia meminta pemain baru atau dia harus memaksimalkan pemain yang ada. Faktanya saat ini dia harus memaksimalkan pemain yang ada. Kalau obrolan fans, omongan fans ya tentu saja macam-macam ya dengan informasi dan juga pengetahuan. Lebih sering menurut gue situasinya adalah jual ini jual itu, datangkan ini datangan itu gitu. Fakta bahwa itu tidak mudah, fakta bahwa kemungkinan besar itu baru terjadi di musim panas nanti. Berarti saat ini sampai dengan akhir musim nanti ya Manchester United harus memaksimalkan yang ada. Ugarte dan juga Kobbie Mainoo. Tadi disebutkan Ugarte menerima kritik keras dari Ruben Amorim. Apakah dia pemain jelek? Gua nilai tidak demikian. Ketika dia datang di Manchester United, dan ini sering sekali ya, kalau ada pemain lagi turun, sering sekali fans ini lupa ketika pemain itu misalnya sedang dalam posisi bagus gitu. Seakan-akan semuanya itu jelek. Nah, kalau gua melihat Ugarte ini sebenarnya sempat ada di periode dia bagus gitu. Cuman fakta bahwa saat ini dia menurun, nah ini yang harus dicari tahu gitu. Kenapa dia menurun? Ruben Amorim mengatakan, atau tadi Laurie Whitwell menyebutkan, pemain ini dirasa terlalu nyaman. Kenapa? Menurut gua, asumsi gua, dia menilai dirinya, dia sudah pasti mendapatkan satu tempat. Di samping Bruno Fernandes, di lini tengah. Fakta bahwa Casemiro di musim lalu tampil kesulitan, cedera, lalu ada situasi sistem yang meminta ya pemain itu untuk tampil dengan intensitas tinggi. Ini kan banyak juga disebutkan menjadi penghalang sebenarnya. Diperkirakan kan seperti itu bagi Casemiro. Fakta bahwa sebenarnya akhirnya Casemiro ini bisa tampil bagus, ya menurut gue sih ini juga ada faktor dari sistem itu sendiri ya. Dia ada backup dari posisi-posisi lain, itu faktanya. Tapi yang jelas Casemiro penampilannya bagus gitu. Dia bisa secara konsisten, ketersediaan fisiknya pun juga bagus, sehingga inilah yang menjadi dalam tanda kutip serangan balik untuk seorang Ugarte yang tadinya mungkin dia berpikir dia nyaman, dia akan mendapatkan satu tempat di samping Bruno Fernandes ya, di mana posisi Bruno Fernandes jelas sangat vital bagi Manchester United, salah satu pemain terbaik. Nah, disinilah menurut gue yang mungkin tidak diantisipasi oleh Ugarte. Dan setelah situasi seperti ini, yang harus dia tunjukkan adalah kompetisi, ya kan? Dia harus bisa menunjukkan bahwa gue lebih baik daripada Casemiro. Kesempatan itu tidak cukup luas. Tadi disebutkan ya Manchester United bertanding 1 pekan sekali, dan satu-satunya hal tersebut hanya ada di Carrington. Tapi di Carrington itu kan juga tidak absolut. Pastinya ya dilihat juga dong bagaimana pertandingan yang dilalui oleh masing-masing pemain. Sehingga menurut gue di sini juga merupakan sebuah ujian sih bagi Ugarte, ada di mana mentalnya dia gitu ya. Dan di sisi lain ini juga bisa bergulir ya, kedua arah. Jadi memiliki dua arah. Ketika Ugarte dia bisa bangkit, dia menunjukkan dia bisa bersaing ya, maka
ya dia bisa mendapatkan tempatnya kembali. Seperti gue katakan tadi ya, Casemiro bisa saja absen di beberapa pertandingan ke depan, misalnya dengan kartu kuning ataupun cedera. Tentu saja ini tidak kita harapkan. Lalu situasi Casemiro untuk musim depan juga belum pasti, ya kan, apakah dia akan diperpanjang atau tidak. Manchester United ingin mendatangkan pemain baru, ini kan tidak berarti bahwa pemain yang ada saat ini disingkirkan semuanya, kan tidak demikian. Kedalaman squad ini juga sangat penting. Sehingga menurut gue Ugarte ada di persimpangan, ada di situasi tidak pasti. Kalau dia justru down dengan kompetisi yang ada di posisi ini, ya di sisi lain ini juga membuktikan bahwa dia mungkin tidak cocok sebagai pemain Manchester United. Sesimpel itu sih. Jadi hanya memodalkan kemampuan individu yang bagus saja itu tidak cukup. Sama dengan Kobbie Mainoo. Kemampuan individu yang bagus juga harus disesuaikan dengan sistem yang ada. Saat ini menurut gua masuk dalam periode integrasi Kobbie Mainoo untuk bisa masuk ke sistemnya Ruben Amorim. Tadi disebutkan oleh Jakobsben seperti itu. Jadi tim kepelatihan ini sedang mencari formula yang pas untuk Kobbie Mainoo, di mana dia bisa masuk di sistem ini. Bukan hanya soal formasi saja, itu terlalu pendek, terlalu cetek, tapi juga ada fungsi-fungsi tertentu dalam teknis bermain di sistem ini, di mana Kobbie Mainoo bisa masuk. Karena tadi disebutkan oleh Jakobsben, dia ini punya potensi untuk menjadi pemain elit. Cuman ya harus ada sistem yang pas. Di sini juga merupakan tantangan bagi sang pemain. Kalau dia memang ingin dimodifikasi dalam tanda kutip ya, untuk bisa masuk ke sistem ini, dan dia bisa berupaya dan dia berhasil, dia akan masuk. Dia akan menjadi pemain kepercayaan bahkan ya menurut gue bagi Ruben Amorim. Dan ini juga merupakan sebuah keuntungan bagi Manchester United untuk bergerak di bursa transfer musim panas, di mana apakah perlu mendatangkan 2 pemain, 1 pemain, 3 pemain. Kalau memang pemain yang sudah ada saat ini bisa dimaksimalkan, ya otomatis Manchester United tidak perlu mendatangkan terlalu banyak pemain. Sekali lagi, fans selalu ya mindsetnya sebanyak mungkin yang baru, yang ada saat ini diselesaikan saja. Jadi solusinya hanya satu gitu ya. Kalau pemain tidak berperforma baik, ya sudah dijual saya, dibuang saya. Padahal tidak sesimpel itu. Kita lihat ada juga klub-klub yang cukup banyak melakukan perombakan di pemainnya, tapi justru bukannya hasil positif karena integrasi adaptasi itu juga memakan waktu. Sementara banyak fans ini sebenarnya mereka juga tidak sabaran gitu. Jadi gue juga kadang agak heran gitu ya. Banyak menginginkan perombakan besar-besaran dalam skuad, padahal adaptasi itu juga ada prosesnya lagi. Tapi di sisi lain pengen hasil yang instan, ini kan kontradiktif sebenarnya. Tapi kurang lebih seperti itu. Gue menilai 2 pemain ini dalam periode yang sama, situasi yang tidak pasti, berada di persimpangan. Ya, akhir musim nanti menurut gue yang akan menjadi jawabannya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.